Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Musabir Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Musabir Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Musabir Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Mas Bambang. Dan insya Allah malam hari ini kita akan melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi, berdialog dengan bangsa jin. Nah, ini terkait salah satu sebuah kisah atau mitos atau memang kisah nyata. Nah, ini terkait sebuah keilmuan ya, tentang mungkin dulu kita pernah mendengar tentang, atau saya pernah mendengar ya dalam kisah pewayangan tentang desendrian ya, ilmu desendrian. Nah, ini konon ataupun kisahnya, ceritanya itu ilmu ini ilmu tingkat tinggi, hanya orang-orang tertentu yang memiliki di waktu zaman dulu gitu. Karena jika orang yang memiliki ilmu desendrian ini sudah bisa membaca gerakan dan bisa meniru semua jurus ataupun ilmu dari lawan gitu. Nah, ini ilmu ini memang benar ada atau hanya mitos saja atau hanya cerita saja, nanti kita coba ungkap dari sudut pandang gaib. Kalau memang ilmu ini memang ada dan benar, nanti kita coba cari tahu siapa yang memiliki ilmu itu dan bagaimana cara mendapatkan ilmu desendrian ini kalau memang ada. Tapi kalau memang nanti bangsa jin ini nanti menceritakan itu hanya mitos atau cerita, ya nanti kita hanya mengetahui saja. Untuk sedulur Pada Musabir Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Bambang udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nurjahil nirwana, bantu saya dan semua keluarga, termasuk orang-orang semua terkena yang tidak ada efek dari media sosial, termasuk orang-orang semuanya lapis radio setelah semua terbantunya dari cahaya dari sang yang nurjahil nirwana sampai mediumisasi ini sampai sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dari sang yang bercahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang ilmu desendrian yang saya maksud, yang bisa menceritakan asal muasal ilmu desendrian dan bisa menceritakan dari awal sampai saat ini tentang ilmu desendrian ini. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjahil Nirwana, saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu menyaksikan dengan jasad dan rohani. Kenapa langsung diikat? Kalau tidak diikat, kamu nanti loncat ya. Untuk apa kamu menghadirkan saya ke sini? Siapa? Ini siapa? Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum, Sampurasun. Mohon maaf sebelumnya kalau saya mengagetkan Anda.
Saya tidak mengajak untuk bertarung, mengadu ilmu, tidak. Hanya ingin ngobrol saja. Syukur bisa silaturahmi dan bisa menjadi saudara. Kalau boleh tahu siapa ini? Siapa Anda? Dari golongan apa? Tidak apa-apa. Kami tidak akan menyerang, kami tidak akan melukai Anda. Hanya ingin ngobrol saja. Dibebaskan dulu. Oh ya, saya buka ikatan ini, cuman kita ada perjanjian tidak akan saling serang, hanya ingin ngobrol saja. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semua ikatan Allah. Tidak kan, tidak apa-apa. Berbeda aura kami di sini kan. Tidak ada niat berjahat atau ingin menyakiti Anda. Dan mungkin saya mohon maaf kalau mengagetkan Anda sebelumnya. Apa bingung tahu-tahu tiba di sini? Mohon maaf sebelumnya, Mbah atau siapa. Kalau boleh tahu Anda ini dari golongan apa? Siluman. Dari golongan siluman. Oh. Apa Anda ini dari bangsa manusia yang menjadi siluman atau bangsa jin yang naik jadi siluman? Bangsa manusia yang menjadi siluman. Oh, dulu Anda manusia? Manusia. Kok bisa sekarang malah jadi bangsa siluman? Saya pendekar dulunya. Oh, pendekar. Di zaman apa? Majapahit. Di zaman Majapahit. Ada yang tahu siapa Raja Majapahit siapa? Sejarah inilah. Banyak ya? Oh iya. Mohon maaf sebelumnya Mbak. Ini karena kami nggak mengalami tentang Kerajaan Majapahit, jadi kami kurang tahu tentang Kerajaan Majapahit ceritanya seperti apa. Mohon maaf sebelumnya ya Mbak. Kamu pengen tahu apa memanggil saya ke sini? Iya. Apa tujuan kamu? Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau saya tidak sopan. Mungkin Dada saya sesak berada di sini. oh ya, nanti insya Allah nanti akan coba kami ringankan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengikat sesak semuanya sementara hidup dan sisanya berjalan sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa saja, tangannya ya tidak apa-apa. Kalau boleh tahu sebelumnya Anda hidup di zaman Kerajaan Majapahit, dulu menjadi pendekar, itu sampai sekarang Kerajaan Majapahit belum ditemukan. Nah itu dulu boleh diceritakan kalau Mbah berkenan kepada kami terkait sejarah Kerajaan Majapahit, karena sampai sekarang banyak misteri yang tersembunyi Mbah. Hanya benteng ini saja ya, di daerah mana itu? Kenapa bisa hilang Mbak? Itu dihilangkan secara gaib karena banyak yang mencarinya. Dihilangkan secara gaib Karena banyak yang mencarinya. banyak yang mencarinya. Saya kira karena ada letusan gunung Krakatau dulu itu tertutup abu. Itu hanya asbabnya
saja. Oh, hanya sebabnya saja. Ya, umumnya itu adalah bangsa gaib yang menghilangkannya. Semuanya agar tidak ada yang jejaknya. Iya. Karena mungkin banyak sebuah pengetahuan atau apa yang dalam ada kerajaan. Itu kan sudah dipelintir semua. Sejarah-sejarah itu tidak sepenuhnya benar. Banyak yang Sudah ditambah-tambah. Iya. Kerajaan Majapahit sebenarnya kalau yang ditulis oleh para sejarawan itu banyak yang ditambah-tambahin. Sudah ditambah-tambah. Sudah dibumbu-bumbui. Tidak murni sejarahnya. Iya, saya juga nggak paham tentang sejarah dulu. Iya Mbak, sebelumnya terima kasih Mbak sudah mau hadir ke sini, sudah mau walaupun tadi awalnya Mbak ini cuma Saya merasa kenapa? kaget saja tiba-tiba saya di sini. Iya. Saya belum pernah ke sini. Selama ini Mbak ada di mana waktu saya tadi hadirkan ke sini? Saya adanya di lapisan bumi. Di lapisan bumi? Iya. Apa ada yang memberi tugas di sana? Seperti yang saya bilang tadi, saya berada di kerajaan yang ditenggelamkan itu. Oh, jadi ikut ke sana Mbak? Iya, kerajaan itu masih ada berdiri sekarang. Oh, masih ada? Iya, tapi semuanya secara gaib. Termasuk penduduk dan masyarakat apa juga masih ada? Sudah tidak ada. Iya. Hanya kerajaan dan bangsa gaib yang menghuninya. Oh, berarti iya, kalau sudah masuk ke dimensi gaib ini juga. Iya Mbak, sebenarnya tadi kami mungkin manusia banyak ingin tahunya. Ini Mbak, tadi saya menghadirkan sosok gaib lewat wasilah guru kami yang mengetahui tentang sebuah keilmuan, mungkin yang bernama ilmu desendrian. Apa itu ilmu memang benar ada atau itu hanya cerita atau mitos saja Mbak? Itu memang benar-benar ada, tapi hanya orang-orang yang tertentu memiliki. Kalau di zaman dahulu itu hanya raja-raja saja yang memiliki ilmu itu. Apa jangan-jangan Raja Majapahit yang juga memiliki ilmu itu? Ya, salah satunya Prabu Anglingdarma memiliki ilmu itu. Oh, berarti cerita itu memang benar ya? Memang benar ada. Apa Mbah juga memiliki ilmu itu? Tidak. Oh tidak, saya kira punya. Saya hanya pendekar biasa, kemudian dijadikan prajurit kerajaan. Tapi Mbah pernah melihat sosok ataupun manusia yang menggunakan ilmu itu Mbah? Iya, seperti yang saya bilang tadi, ada, hanya dimiliki raja-raja. Sampai sekarang pun ada. Sampai sekarang ada? Iya. Kalau boleh saya sebutkan, itu adalah setiap yang memimpin pasti ada. Seperti pemimpinnya kalian itu ada. Sang Hyang Nurjayamana itu juga memiliki, tapi kalau di zaman kerajaan itu Desandria namanya. Kalau sekarang? Sekarang ini yang bermacam-macam tergantung keyakinannya.
Nabi Sulaiman yang diwariskan. Itu adalah ilmunya Nabi Sulaiman. Oh, ilmu desenrian ini sebenarnya ilmu Nabi Sulaiman. Iya. Kalau di keraman kerajaan kan hanya untuk dipakai ilmu kanuragan. Kalau Nabi Sulaiman kan memakainya untuk semuanya, bahkan bicara pada pohon-pohon, Iya, kepada binatang. Sebenarnya banyak ya kemampuan untuk kelebihan ilmu itu ya. Iya, ilmu itu bisa semua. Iya. Makanya yang memilikinya tidak sembarangan. Iya. Jadi banyak prosesnya, proses untuk mendapatkan suatu keilmuan. Iya. Tentu harus tirakat yang panjang. Cuma ada tiruannya juga. Ada tiruannya. Karena dari bangsa kami siluman jin juga bisa menirunya seperti itu. Oh. Berarti intinya Mbah ini sebenarnya bisa membantu manusia untuk memiliki ilmu itu. Tidak, saya tidak punya kapasitas seperti itu. Kirain bisa. Hanya golongan kami yang tertentu yang bisa meniru seperti itu. Berarti ada yang asli, ada yang tiruan. Ada yang tiruan. Itu bangsa kami kalau yang tiruan itu. Oh, dibantu sama bangsa siluman. Iya. Tapi kalau yang asli itu dibantu oleh siapa? Ya seperti yang saya bilang tadi. Itu adalah anugerah. Ya, bisa ada hubungan sama Nabi Sulaiman. Bisa. Ya kalau keyakinan kalian itu adalah dari Tuhannya kalian. Iya. Tuh, kalau Tuhan ya bahasa mereka kan, kalau kita kan sudah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu kalau dari keyakinan kalian itu apa namanya? Karomah kalau saya pernah dengar. Iya, karomah. Kalau ya Zaman dulu. kalau sekarang kita karomah, kalau dulu apa namanya itu kesaktian ya. Kalau sekarang karomah. Kayak Nabi ya, mujizat. Berarti sampai saat ini pun masih ada ilmu itu ya, Pak? Ya masih ada yang kalian pakai ini dari guru kalian itu. Oh, iya. Kalian kan tinggal cuma mengucapkan saja. Bisa. Iya, Mbah berarti sudah kenal dengan guru kami ya? Ya itu sangat dikenal di alam kami. Oh, sampai ke Bumi Lapis 10. Salah satu patih juga ditugaskan di Bumi Lapis 10. Di Patih Gajah Mada. Iya. Oh, ya. Seumpama lagi ya, boleh ya Mbak. Ibaratnya apakah keilmuan desenrian ini bisa dimiliki oleh setiap manusia di zaman saat ini, bukan hanya kalangan raja saja? Ya, kalau dipakai seperti yang saya bilang tadi, kalau dari bangsa kami, pasti itu akan menimbulkan kerusakan. Oh, iya. Jadi bedanya gitu. Kalau dibantu oleh bangsa siluman jin, bukannya Itu tidak berkenan dari bangsa kami Tidak boleh. untuk menceritakan, membocorkan. oh iya. Itu bangsa zaman dulu, bangsa Buddha itu menguasai Buddha. Kenapa tidak boleh diceritakan? Iya. Kamu harus bertanggung jawab. Kenapa? Itu marah. Malah raja kamu. Itu yang sering saya bilang, yang mengabulkan tiruan itu. Mengabulkan tiruan. Iya, ilmu yang saya bilang tiruan. Iya. Nggak ada apa-apa, nggak usah takut. Nanti insya Allah nanti diajak ngobrol yang ngomong
tiru-tiruan biar nggak ada orang tertipu lagi, nanti manusia tertipu ilmu dari bangsa kalian. Ya enggak apa-apa, enggak usah takut. Bismillahirrahmanirrahim, tertutup semuanya dengan lapisan saya dari Sang Yang Nurjah yang tidak bisa terlihat dan tidak bisa terdengar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, sudah enggak bisa dilihat, enggak bisa terdengar obrolan kita ini. Iya, sudah enggak bisa. Coba mereka masih melihat, mencari. Saya juga tidak melihatnya lagi. Oh iya, sama-sama nggak melihat, biar dia lagi nyari-nyari kok hilang gitu. Oh ya, jadi memang ilmu desendrian itu ada. Iya. Sekarang pun masih ada ternyata. Iya, kalau untuk kebaikan, nah ini bedanya tadi ya, kalau dibantu oleh bangsa kalian akan menimbulkan kerusakan ya. Tapi kalau yang asli malah akan memberikan kebaikan, tentunya manfaat. Iya, manfaat untuk banyak manusia ya, ataupun alam ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Aku nggak tahu tentang sejarah. Ada ciri-cirinya itu bangunan dari zaman dulu itu yang sulit untuk ditiru oleh manusia. Ada bangunan apa? Ya, ada. Oh. Sampai saat ini. Itu keilmuan itu juga hasilnya. Di mana itu? Di Jawa. Jawa. Sejarahnya banyak. Banyak dari Mojokerto, dari bangunan itu. Candi-candi itu kan sulit untuk ditiru oleh manusia biasa. Raja Majapahit di Jayakusuma gitu. Jayakusuma. Ya kayak Jayabaya gitu. Oh. Kalau Mbak sendiri mengenal siapa waktu zaman dulu? Siapa yang menjadi pemimpin waktu itu, Mbak? Ya, pemimpin yang mana? Zaman dulu banyak kerajaan. Oh. Kerajaan itu banyak. Iya. Mataram, Majapahit, Kediri, semuanya ada kerajaan. Itu hanya sebagian kecil yang saya sebutkan. Iya. Itu banyak lagi kerajaan-kerajaan yang lain. Iya, tapi Mbah tahu nggak kenapa dulu kerajaan dengan kerajaan yang lain kok berperang, Mbah? Yaitu untuk memperebutkan kekuasaan. Semakin berebut kekuasaan, semakin kaya, kerajaannya semakin besar, memperluas wilayah. Memperluas wilayah. Akhirnya semakin dirubah lagi, tidak menjadi kerajaan lagi. Ya seperti yang sekarang berdirinya seperti ini. Negara. Iya, mungkin negara namanya kalau sekarang ini. Iya, namanya sekarang jadi negara republik. Oh, dulunya dari kerajaan-kerajaan gitu ya. Iya, awal jika untuk menjadi negara itu Jika bakal dari banyak sering berebut wilayah, akhirnya kan dijadikan negara supaya tidak ada kerajaan-kerajaan lagi. iya, dijadikan satu ya, Mbak. Jadikan satu, jadi satu kekuasaan. Iya. Tapi sekarang sudah jadi negara tapi masih banyak perebutan kekuasaan juga, Mbak. Nah, itu dari dulu manusia itu seperti Iya, dari dulu manusia seperti itu, Mbak. iya, Kursi- tidak di zaman sekarang, di zaman dulu juga begitu. Oh iya. Bahkan di zaman Nabi juga seperti itu, banyak yang memperebutkan, ingin menguasai. Iya. Sekarang posisi apalagi ini ya begitulah, saya nggak mau ngomong jadi bahaya juga. Ya Mbak, kondisinya negara seperti itu ya, berarti memang dari dulu memang seperti itu ya, sifat dari manusia itu ya. Sifat dari manusia itu sendiri. Iya ya
sudah, mungkin itu saja Mbah. Terima kasih sebelumnya Mbah mau hadir, mau berdialog. Mungkin menjadi pengetahuan kami juga tentang sebuah ilmu yang mungkin dikatakan hanya khusus bagi seorang raja ya. Ya kalau diizinkan, saya minta disempurnakan. Saya sudah tidak mau jadi siluman lagi. Oh ya. Ya saya berterima kasih juga dihadirkan di sini, walaupun tadi agak sedikit kaget dihadirkan di sini, karena sudah jauh saya mendengar nama Sang Hyang Nurjaya Newana itu, tapi tidak bisa untuk bertemu. Jangan kan untuk bertemu, menatapnya saja saya tidak bisa. Iya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah Mbah nanti tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tentang datangnya Mbah ke sini itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini ada sebagai memang petunjuk agar nanti Mbah bisa disempurnakan, bisa melanjutkan perjalanan berikutnya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau boleh tahu, kalau kondisi di bumi lapis 10 yang Mbah saat tadi itu kondisinya seperti apa Mbah? Kalau boleh diceritakan. Ya sama seperti di kehidupan yang kalian tempati ini. Oh sama. Sama. Ya penghuni di sana ada manusianya atau hanya bangsa gaib semua? Bangsa gaib semua. Lapisan 10 ya. Penduduknya Gaib penduduknya gaib. Dulunya kan Dajjal itu berada di tempat kami. Semakin keluar, akhirnya sudah berada di tempat kalian tempati ini. Berarti Dajjal Ya sudah berada di alamnya kalian, tapi belum berani saja untuk menunjukkan dirinya. Tapi tidak lama lagi orang-orang akan diajaknya. Kalau dia merasa pasukannya sudah lengkap, dia akan terang-terangan. Oh, udah sampai segitu ya. Iya. Makanya orang sebut Dajjal itu sudah keluar. Ya itu dari bumi kami terus sampailah ke tempat kalian ini. Malasan carut marut atau gitu umat manusia saat ini termasuk ya semuanya lah. Ya aku nggak, ya terima kasih Mbak. Intinya saya ucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf kalau tadi saya tidak sopan, dan terima kasih wawasannya tentang ilmu itu bisa menambah pengetahuan kami sebelumnya. Yang mungkin ini yang bisa kami berikan kepada Mbah, semoga nanti bisa menjadi wasilah Mbah melanjutkan perjalanan nanti secara rohani sesuai dengan takdir Allah ya Mbah. Saya sangat berterima kasih jika kamu ingin membantu saya. Insya Allah Mbah, mungkin lewat wasilah kami, sebenarnya semuanya atas ridho dari guru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ikutin kata-kata saya Mbah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjaya Newana saya. Dua kali saya dan damai dan sempurna masuk dalam titik kita. Sabar bisa mengucap dua kali saya dan baik dan sempurna masuk dalam titik kita. Mana tangannya Mbah? Jabat tangan saya. Ya. Nanti ikutin kata-kata saya ya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menghalang-halangi aku
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah sallallahu semua keilmuannya yang tidak berkhianat semuanya kembali ke Allah. Semua ilmu semua ilmu sesatnya. Ada plastik nggak? Semua keilmuan yang tidak berkhianat semua kembali ke Allah. Angin aja, angin. Efek-efeknya dirasakan semuanya, Mbah. Ya, terasa dingin. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menjadi wasilah, Mbah, ya nanti melakukan perjalanan rohani sesuai dengan takdir Allah. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Saya tidak tahu untuk membalasnya. Ya, intinya ya semuanya atas kehendak Allah, Mbak. Saya hanya sebagai wasilah saja. Sudah lama saya menunggu. Iya. Untuk ada orang yang bisa membantu saya. Ya, alhamdulillah. Semoga ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Siapa tahu nanti Mbah mendapatkan tugas untuk membantu perjuangan kami. Mungkin seperti itu, kami tidak tahu juga nanti. Walaupun saya tidak ditugaskan, Ya, saya akan mengajak semua dari bangsa-bangsa kami yang belum memeluk Islam, terutama saya akan mengajak ikut Sang Hyang Nurjatiwana. ya. Alhamdulillah kalau Mbah mau siar di alam Karena beliaulah jalan kebenaran. Alhamdulillah. Ya tidak apa-apa, Mbah, kalau memang Mbah berniat seperti itu. Mbah dibawakan di Bumi Labi 10 bisa mensiar Islam di sana, Mbah, di alam Mbah tadi itu. Ya, mungkin itu ya. Atau nanti seumpama takdir Allah mengatakan lain karena sudah disempurnakan, ya sesuai dengan takdir Allah saja ya, Mbah. Ya. Saya ikut apa yang ditentukan oleh Allah. Iya. Kalau memang saya disuruh kembali ke tempat saya, Iya, ya nanti Saya- kembali. akan kembali. Iya, seperti itu saja. Yang jelas nanti setelah ini kalau sudah ada nanti, Mbah, cahaya dari atas diikutin. Kalau sudah ada cahaya dari atas diikutin. Cahaya itu akan mengantarkan nanti harus bagaimana, ataukah perintah ataukah terus lanjut. Saya akan mengikuti cahaya itu. Iya, sudah terlihat belum? Sudah ada. Oh ya sudah, silakan ikutin itu, Mbak. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, panas ya, Mas. Awalnya panas ya, Allah Akbar, ilmu ini walau bisawab ya, terkait sebuah keilmuan yang bernama desendrian itu ternyata ada, bukan hanya cerita atau film ya. Kalau di film kan ya itu ternyata dari sudut pandang gaib itu ada, dan sekarang masih ada yang memiliki ilmu itu, cuman orang-orang tertentu. Ada cerita, ada fakta. Iya, ada sebabnya, mungkin didakin cerita terus jadi ada faktanya. Nah, nggak semua orang
Ini bedanya ilmu itu jika dibantu oleh bangsa jin atau siluman itu akan menimbulkan efek yang tidak baik, kerusakan lah, perpecahan, pertempuran. Tapi kalau ilmu yang asli desendrian ini malah akan menimbulkan hal yang baik untuk sekelilingnya. Itu perbedaannya itu. Jadi kalau ada yang memiliki ilmu desendrian itu sekarang terus nonton video ini, coba dilihat apakah menimbulkan kebaikan atau malah keburukan. Ya walau alam bisawab. Ilmu 1000 bayangan. 1000 bayangan. Bayangan yang baik dan buruk. Iya. Saya ini seneng nih kalau masalah ilmu ini, semangat ya. Allahu Akbar. Ya, intinya ini sebagai wawasan saja ya, bukan sebagai patokan kebenaran. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibroh saja. Bukan harus disaring lagi, tidak 100% harus disaring lagi. Tidak sebagai patokan kebenaran. Tapi semoga bermanfaat untuk wawasan ini tentang ilmu desendrian, ilmu yang tertinggi di kalangan keilmuan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.